Saudara, perhatikan baik-baik. Kita menjadi Kristen tidak dinilai apa yang kita buat di gereja, di pelayanan. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Maaf, jangan ada yang marah kalau saya berkata ini. Seringkali hal-hal seperti itu kita hanya jadi sandiwara saja. Iya atau tidak? Kata pelayanan itu nggak bisa dinilai waktu kita sedang di depan sini. Tidak. Lalu apa yang Papa nilai dalam hidup Kristen kita? Ternyata simpel sekali. Yaitu dalam hidup sehari-hari. Waktu kita sedang tidak di dalam kebaktian. Kita ini Kristen atau tidak? Coba renungkan itu. Bagi yang belum hafal atau belum tahu silakan buka Yohanes 15. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara menemukan perumpamaan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ayo, pokok anggur yang benar, ya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan Kristen itu seperti pohon anggur. Tuhan Yesus pohon utamanya dan kita apanya? Carang-carangnya, cabang-cabangnya itu. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita adalah ranting-ranting atau cabang-cabang dari pokok anggur itu, supaya kita bisa hidup terus, harus apa dengan pokoknya? Ayo, harus apa? Nempel. Harus melekat. Mungkin nggak ada pokok anggur, aduh bosan aku, lepas bentar keluyuran, capek nempel lagi, begitu. Mungkin tidak. Benalu, betul. Wah, itu lebih ngaco lagi benalu itu. Nah, saudara, hidup Kristen kita lagi sekali tidak dinilai waktu kita di dalam gereja atau waktu kita dalam aktivitas kerohanian. Maka itu tidak kaget kalau kita pernah menemukan. Kalau saya nggak berkata sering menemukan. Saudara kita yang begitu aktif dalam pelayanan. Tiba-tiba aja bisa kayak begitu. Nggak usah kaget. Karena hidup sehari-harinya berarti dia tidak nempel terus dengan Tuhan Yesus. Maaf, saya cuma beri contoh. Siapa pernah ngalami ini? Mungkin saudara baru sadar sekarang ketika saya ngomong ini. Suatu kali saudara lagi marah pada seseorang. Sudah betul-betul marah. Mungkin ya tidak berkata begitu. Tapi sebetulnya Tuhan, aku ingin 10 menit ini nggak Kristen dulu. Saya mau tonjokin orang itu. Setelah itu bertobat saya nyempel lagi. Pernah nggak mikir seperti itu? Aduh, karena jengkel betul dengan seseorang itu. Atau ada dosa-dosa lain yang kita buat. Kita lihat situs-situs porno di internet misalnya. Itu artinya kita berkata, Tuhan, 5 menit ini aku nggak Kristen dulu. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Nah, maka itu kekristenan kita itu dinilai dalam hidup sehari-hari. Saya pernah dengar satu kesaksian, ini kisah nyata. Dan saya nggak tahu bagaimana hamba Tuhan itu udah pasti bertobat. Itu hari Senin, ya. Di satu supermarket, ini salah satu kota di Jawa Timur. Supermarket, pendeta lagi belanja. Nah, di depan dia ada satu orang. Nah, pas di kasir ada satu orang lagi. Jadi dia di nomor 3. Nggak tahu apa yang terjadi dengan kasir itu. Entah salah registernya atau salah mesinnya, kasirnya itu, atau scannernya nggak tepat. Pokoknya lama sekali dia ngelayani. Dia sudah panggil supervisornya, nggak datang juga. Nah, ini pendeta ngomel. Wah, pokoknya dia ngomel begitu. Sampai keluar satu kalimat, kalau saya manajer, saya pecat pegawai kayak kamu begitu. Padahal ada 2 orang lagi di depan itu. Sudah pokoknya ngomel terus pendeta ini. Akhirnya selesai, yang dilayani itu maju yang nomor 2. Cepet juga itu, nggak lama. Nah, pendeta itu nyampe. Begitu pendeta itu meletakkan barang mau ngomong lagi. Ini si kasir bilang, Pak Pendeta selamat siang. Kemarin saya dengar khotbah Bapak lo di gereja. Apalagi khotbahnya namanya sabar. Ayo, kira-kira kalau saudara jadi pendeta itu kayak apa? Nah, inilah contohnya.
bahwa hidup kita sehari-hari itu yang dinilai oleh Bapa di surga. Kita ini Kristen atau tidak. Oke. Tetap ya pada Yohanes 15 ya. Kita ini nempel pada dia atau tidak. Dalam segala. Kata nempel pada pokok anggur itu gampang cara menilai hidup kita. Satu. Waktu ada kesulitan dalam hidup kita. Ya, waktu ada kesulitan. Wajar bukan semua kita pernah mengalami kesulitan, bahkan sering. Siapa yang kita harapkan muncul pertama kali di pikiran kita? Maaf, ya jangan ada yang marah. Orang yang biasa ngutang. Begitu kepepet, langsung mikir siapa? Siapa yang bisa diutang ini? Loh, wajar nggak itu? Loh, wajar tidak? Wajar. Apaan? Maka itu waktu kita dalam kesulitan, siapa yang muncul duluan di pikiran ini? Oke? Lagi saya coba ngomong ini. Mengapa lebih banyak orang Kristen ya sulit hafal ayat Alkitab, tapi nggak pernah lupa nomor rekening bank? Loh, wajar tidak kalau begitu itu? Wajar karena duitnya di situ. Maka itu saudara, untuk menilai hidup Kristen kita sampai sejauh mana, waktu kita dalam kesulitan, siapa duluan yang muncul dari pikiran kita? Ya. Waktu kita ngalami apa saja dalam hidup ini, apa dan siapa yang keluar duluan itu? Belum tentu Tuhan Yesus. Iya, belum tentu. Jujur dalam hidup kita, ayo kayak tadi itu kesaksian. Kau sudah panik, mau bagaimana? Maka itu saudara, tiap saat dalam hidup ini, siapa yang kita harapkan? Itu nempelnya itu kelihatan sekali di situ. Mari kita lihat contoh. Dalam 2 Tawarin pasal 20. Ada contoh yang bagus sekali. Dan kita belajar kronikal. Ya, kronik. 2 Tawarin pasal 20. Ya, lihat. Ada seorang raja namanya Yosafat. Dia menghadapi masalah dalam hidup. Sangat berat masalahnya. Ada 3 pasukan yang tiba-tiba menyerang tanpa persiapan. Kaget. Nah, kalau saudara baca di pasal 19, 2 Tawarin 19, maka saudara akan ketemu. Mereka lagi ada ucapan syukur. Sebab pertolongan Tuhan luar biasa. Nah, waktu dalam ucapan syukur itu, tiba-tiba musuh menyerang. Ya otomatis kaget. Ya, lihat itu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Sudah 2 bangsa, Amon dan Moab. Ditambah lagi sepasukan orang Meonim. 3 tentara besar tiba-tiba maju. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami masalah yang tiba-tiba. Sebab semua masalah kalau datang nggak pernah SMS dulu. Kalau masalah datang SMS dulu, enak kita punya persiapan. Tiba-tiba aja mereka datang. Ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar tentara yang besar datang dari seberang laut Asim dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Asesan Tamar, ini NGD, sudah dekat di pintu kerajaan itu. Ayat 3 lihat ini. Wajar nggak kalau Yosafat takut? Wajar karena dia manusia. Nah, saudara perhatikan. Di dalam segala situasi yang menentukan itu sebetulnya bukan berapa besar, berapa kecil masalah itu. Saya ulangi lagi. Di dalam segala keadaan, yang menentukan itu bukan berapa besar masalah itu, berapa kecil masalah itu. Lalu apa yang menentukan? Catat ini, hafalkan dalam hidup. Reaksi kita ketika masalah itu datang. Ini yang penting. Reaksi kita itu yang menentukan. Saudara, orang yang panik itu bisa berpikir baik atau tidak?
Nggak bisa. Jadi salah semua malahan. Jadi bisa kacau semua kalau sudah panik. Sebetulnya masalahnya kecil. Cuma dia panik. Jadinya, wah, jadi nggak karu-karuan. Maka itu reaksi. Nah, lihat reaksi Yosafat. Reaksi ini yang menentukan. Sebab masalah hampir tidak pernah terjadi waktu kita di dalam kebaktian. Walaupun pernah terjadi 1-2 kali. Betul tidak? Justru dalam hidup kita sehari-hari itu muncul. Maka itu ketika sesuatu yang belum terjadi bahkan. Ayo kita renungkan. Saya mau katakan kalimat ini. Berapa banyak hal-hal itu belum terjadi. Kita baru mau melangkah ke sana. Tapi berapa sering kita takut duluan. Saudara mau pergi? Naik pesawat saya takut dulu. Ada belum pergi. Ngatur barang aja belum. Tapi saya takut duluan. Aduh, jangan-jangan. Aduh, jangan-jangan. Nah, itu lebih kacau lagi. Reaksi kita di dalam segala sesuatu, siapa yang kita percayai? Nah, lihat reaksi Yosafat. Lalu mengambil keputusan. Stop dulu. Nah, ini yang penting. Lalu mengambil keputusan. Ketika dia mendengar ada masalah besar. Nah, keputusan ini yang akan menentukan apa jadinya hidup ini dengan masalah itu. Ya, saya ulangi lagi kalimat ini. Keputusan yang kita ambil di dalam segala hal itu yang menentukan. Yang menentukan akan jadi apa hidup ini. Yosafat keputusannya apa? Mencari Yahweh. Aneh. Ayo logikanya. Seorang kepala negara dalam keadaan bahaya, harusnya ada putusannya apa? Iya. Panggil jenderal, penasihat, rapat. Ayo, ini darurat. Apa yang kita mesti buat? Tapi luar biasa raja ini. Mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Dan terjadilah mujizat itu. Dia menyuruhkan pada seluruh Yehuda. Nah, kita ingin tahu apa yang dimiliki oleh Yosafat. Walaupun dia seorang raja, tapi begitu ada masalah, keputusannya Tuhan dicari. Kita lihat ke pasal 17. 2 Tawarikh pasal 17. Mulai ayat yang kedua. Maka itu ini penting sekali saudara kita belajar dari firman Tuhan. Oke, saya baca mulai 1 dah. Ya, bapaknya namanya Raja Asa. Ya, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Hebat. Kita belum tahu rahasianya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang bergubuk di Yehuda. Dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda. Serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Nah, itu raja yang sudah meninggal. Ayat 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Ini dia rahasianya. Ini penting. Kenapa Papa di surga begitu menyertai Yosafat? Dijelaskan karena, nah inilah ada penyebabnya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, teliti kata penghubung, koma, itu ada arti yang luar biasa. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Nah, ini yang luar biasa. Saudara, kalau saudara nanti baca di Alkitab, jarak Yosafat ke Daud itu ada belasan generasi. Nah, kalau satu generasi itu hitungannya 40 atau 50 tahun, berarti ini jaraknya sekian ratus tahun. Pertanyaannya, kok bisa Daud tahu iman leluhurnya, nenek moyangnya, yaitu Raja Daud? Berarti ada yang menceritakan. Dan siapa yang harusnya menceritakan? Orang tua. Maka itu penting kita sebagai orang tua cerita kepada anak-anak kita tentang Tuhan, Bapa di surga. Dalam semua kesulitan yang kita hadapi, anak-anak kita itu melihat bagaimana cara mengatasinya. Karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Terlalu cepat, Jeff, terjemahnya? Terlalu cepat? Iya.
Oh, cara kata-kata. Gak apa-apa latihan, jangan Fred, biar dia harus latihan kamu. Oh, masa Freddy terus? Oh, gak apa-apa belajar. Dulu pertama kali Kodir menerjemahkan terpaksa. Saya pertama kali menerjemahkan tahun 78 sudah. Waktu itu harusnya Jeremia yang pendeta dari Australia, namanya Des Walter, di satu kota kecil namanya Lelem di Minahasa sana. Tahu-tahu nggak datang. Wah, saya panik. Jadi nggak ada siapa lagi. Cuma saya bisa bahasa Inggris, tapi saya belum pernah terjemahkan. Tapi sejak itu saya jadi berani. Jadi nggak apa-apa Jeff, kamu lanjut. Jangan ditolong, Fred, jangan ditolong, biarin. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada yang menceritakan kepada Yosafat, yaitu orang tuanya. Oke, nah ini penting. Dan tidak mencari Baal-Baal. Baal-Baal zaman itu adalah dewa-dewa yang paling sakti, paling hebat. Hampir semua orang pasti menyembah Baal itu. Hampir semua orang. Tapi Yosafat tidak. Nah, ayat 4 ini. Tolong para orang tua dan calon orang tua, anak-anak muda yang belum menikah, suatu kali engkau menikah, ingat ayat ini. Ayat 4 ini rahasianya. Dia tidak cari yang disembah oleh banyak orang, tapi melainkan mencari Tuhan ayahnya. Nah ini penting. Mencari siapa yang disembah oleh papanya. Saudara, semua anak itu pasti niru, betul tidak? Semua anak pasti niru. Lihat anak kecil. Kalau sudah umur 3 tahun ke atas, 4 tahun tergantung ya usianya. Kalau dia anak perempuan, dia senang pakai sepatu mamanya. Ya atau tidak? Kalau dia anak laki, senang pakai baju papanya. Pernah tak saudara tahu kenapa anak-anak seperti itu? Ayo coba bisa jawab. Iya, instingnya, betul, lihat. Tapi bukan itu, ada satu, ayo apa? Kenapa semua anak meniru? Mereka sudah punya naluri, ingin kayak mamanya, ingin kayak papanya. Berapa kali mama-mama jerit, ribut, tahu anaknya pakai lipstick yang perempuan cocoretan kemana-mana. Betul, waktu masih kecil. Itu nggak salah. Apa yang dilihat itu diikuti. Jadi niru. Maka itu saudara, siapa yang kita sembah, anak itu ikut. Saya beri contoh begini. Waktu kita orang tua punya masalah dan anak tahu. Ini saya beri contoh di Indonesia, bukan di Belanda. Ya, di Indonesia, maaf kalau saya berkata itu banyak orang Indonesia itu yang dekat pada pejabat. Dan seringkali motivasinya salah. Suatu hari ketika anak-anak melihat orang tuanya punya masalah, mereka kaget juga, mereka takut. Terus papanya telepon seorang jenderal. Anak itu dengar, tapi nggak tahu yang diomongin apa. Berapa saat kemudian masalah itu selesai. Saya percaya anak ini akan belajar. Oh, kalau gitu hidup itu harus cari jenderal. Kalau mereka punya masalah, lalu dikatakan oleh orang tuanya adalah uang. Dan begitu ada uang selesai masalah. Maka anak ini dari kecil belajar, uang itu adalah Tuhan. Ngerti contoh-contoh ini saudara? Maka itu tolong orang tua muda supaya mereka tahu bagaimana menurunkan iman kepada anak-anak itu. Kalau orang tua punya masalah dan anak-anak tahu, lalu papa mengajak, ayo kita berdoa. Ayo mengajak istrinya, ngajak anak kita berdoa, kita mencari Tuhan. Dan ada pertolongan Tuhan. Nah itu yang dialami Yosafat. Walaupun gak ada catatan bahwa Raja Asa berbuat seperti itu. Jadi ditawari 20 tadi. Kalau Yosafat bisa mencari papa di surga ketika dalam masalah, keputusan dia ambil adalah itu. Berarti dia lihat siapa? Papanya. Waktu menghadapi musuh, itu yang dibuat oleh papanya. Maka itu jangan salahkan anak-anak. Kalau mereka nggak bisa beriman kepada Tuhan, maaf, kita harus periksa diri kita dulu. Kenapa bisa begitu anak-anak ini? Jadi kita ini memberi contoh buat mereka. Anak-anak saudara sampai umur tertentu, kira-kira 7-8 tahun, ya semua anak. Itu tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Sampai umur segitu, anak-anak cuma taunya semuanya benar. Nah itu bahayanya. Begitu kita melakukan hal yang salah, di mata mereka, itu tetap benar. Karena tidak ada kata salah di benak mereka. Ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita.
Oke? Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Luar biasa. Oke? Kita sudah punya contoh jelas di Alkitab. Kristen kita tidak dinilai waktu apa? Waktu di gereja, waktu kebaktian tidak. Tapi dalam hidup sehari-hari kita. Ya, saya cuma menerangkan. Belum tentu kalau orang itu sedang makan, dia itu lagi makan. Oh, sedang makan, gak lagi makan, gimana sih? Ayo, siapa pernah ngalami gini? Enak-enak makan, tiba-tiba diam. Terus, rasanya hati tuh greget gitu. Karena ingat musuhnya. Ayo, dia lagi makan gak? Loh, dia tuh lagi makan gak? Saya tanya ini. Makan gigi. Gitu kan. Karena jengkel betul. Jadi orang yang lagi makan belum tentu makan. Orang yang sedang tidur belum tentu tidur. Nah, itu dia. Kelepok tempat tidur. Dia tidur. Karena di tempat tidur belum tentu dia tidur. Betul? Orang yang lagi mandi belum tentu mandi. Lu nggak tahu, terserah mau ngapain, ayo. Kemana? Lo jujur, ayo. Maaf, saya lanjutkan. Bisa nyanyi terserah. Maaf, Pak. Maaf. Bahkan orang yang lagi berak pun belum tentu berak. Bisa sambil ngupil, mikir kapan kaya ya, kapan kaya. Bisa tidak? Maaf, saya berkata. Iya. Maka itu, saudara, Kristen kita harus kita nilai, kita awasi setiap detik dalam hidup kita. Berapa banyak yang nyetir mobil jadi nggak Kristen, kalau sedang maki-maki pada mobil sebelah. Betul? Maka itu, apakah kita ini Kristen 24 jam penuh sehari? Dan 7 hari seminggu? Harus nempel, saudara, kepada pokok anggur itu supaya kita hidup. Maka itu benar. Bagaimana waktu kita menghadapi masalah, waktu kita sedang ketakutan, waktu belum tentu itu terjadi, tapi kita sudah rasa itu akan terjadi, reaksi kita bagaimana? Jadi kekristenan kita tidak dinilai berapa jam sehari kita berdoa. Betul tidak? Ada orang berjam-jam kalau sembahyang. Pagi jam 8 ditelepon, oh masih sembahyang. 12 telepon lagi, oh masih sembahyang juga. Hebat. Jam 4 sore ditelepon, masih sembahyang juga. Wah, hebat ini. Ya udah besok saja sudah kalau begitu. Nah, kalau saya ketemu orang kayak begitu, pas bisa nyambung teleponnya, saya cuma tanya satu. Kamu sembahyang begitu lama, Tuhan ngomong apa? Ya iya dong. Kalau sembahyang begitu lama Tuhan nggak ngomong-ngomong, berarti kita nyerocos terus sampai Tuhan nggak punya kesempatan untuk ngomong pada kita. Lalu dia jawab, enggak, itu Tuhan nggak ngomong apa-apa. Oh pasti tidur kamu, udah gitu aja. Doa begitu lama Tuhan nggak ngomong apa-apa. Jadi saudara, bagaimana kekristenan kita? Itu harus kita awasi 24 jam penuh sehari. Waktu kita belanja, kita Kristen tidak. Ya. Siapa yang punya hobi begini? Nggak salah. Yang ngitung kembali, bon itu nggak salah. Tapi yang jelek itu begini. Kalau lebih minta balik, kalau kurang pura-pura nggak tahu. Awas itu ya. Enak. Nah itu bukan Kristen lagi. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana berarti hebat versi manusia, dia bisa tertawa. Iya. Udah terjemahkan cuma dia nggak bingung siapa. Ya no.
Ya, itu mau tangan Mbak Jeffrey dong. Iya, iya. Jempol, iya. Oke. Jadi sekarang kita tahu bagaimana Tuhan menilai kekristenan kita. Itu tiap saat dalam hidup ini, saudara. Disitulah Tuhan akan dipermuliakan. Oke, kita lihat sekarang Filipi pasal yang keempat. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa di dalam Yahweh. Nah, perhatikan kata senantiasa. Apa kata lain senantiasa? Dan alertated. Setiap waktu, tidak putus-putus. Pertanyaannya, mungkinkah ada orang bisa bersukacita nggak putus-putus? Bukan tertawa terus, beda loh saudara. Kalau tertawa itu gila namanya. Bersukacita terus menerus secara jujur. Bisa tidak? Nggak bisa. Karena manusia. Tapi ini perintah atau permintaan. Tahu bedanya permintaan dan perintah? Ini perintah atau permintaan Tuhan? Perintah. Ada kata lah, bersukacitalah. Bahasa Belanda pakai kata itu juga perintah. Oh. Bersukacitalah senantiasa. Nah, bagaimana kalau kita sedang punya masalah? Suruh bersukacita. Jawabannya bisa atau tidak? Ayo. Bisa. Betul Emil. Bisa. Iya. Harus bisa. Kenapa bisa? Dia bilang apa? Oke. Amen. I agree that. Sing for him. Iya. Saudara, bukan begitu saja. Mari kita tenang sebentar sekarang. Kita merenung. Yang di belakang ada yang umurnya sudah di atas 20-an? Ya oke ya. Jadi 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ya, 60-an ada. Kopengwi ada, ya. Oke, dengerin ini, dengerin. Semudah di antara saudara kita yang ada saat ini ada yang baru awal 30-an, akhir 20-an sekali. Saya mau tanya, adakah tahun-tahun yang kita sudah lewati ini tidak pernah ada masalah dalam hidup kita? Nah, ya jawab. Ada enggak tahun-tahun yang kita sudah lewati enggak ada masalah? Enggak ada. Semuanya pasti ada. Betul? Yang benar, ingat-ingat dulu loh ya. Iya atau tidak? Ya. Tahun 70-an? Waktu saudara mulai berangkat ke Belanda dulu? Tahun 80-an? Ada masalah? Banyak. Ya? Jawab. Banyak. Tahun 90-an? Ada. Amat banyak. Anak tambah gede masalahnya. Tahun 2000-an? Ada. Nah, kok masih seger-seger semua sampai hari ini? Loh, betul nggak? Kalau kita sudah terbiasa dengan masalah sampai umur setua ini, harusnya kalau ada masalah lagi, kita sudah pinter, masa goblok terus? Loh, betul nggak? Kan sudah latihan. Loh, coba jujur saudara, ini cara saya berpikir. Nah, coba renungkan. Apa yang saya baru katakan kepada saudara? Ya, tanpa Tuhan pun ternyata manusia bisa. Loh, betul nggak? Lihat keluar sebentar. Politikus-politikus, pengusaha-pengusaha di Belanda, artis-artis, mereka pernah punya masalah? Banyak. Mereka tetap ada sampai hari ini. Loh, ya atau tidak? Lah, buktinya kita semua. Misalnya tanpa Tuhan pun, mereka masih ada semua kok sampai hari ini. Nah, apalagi kalau kita bersama dengan Papa kita di surga. Jadi seharusnya kalau masalah itu datang, harusnya kita tuh tertawa, berkata, ya lu lagi. Loh, betul nggak? Sudah kenal gua. Lu kenal gak sama masalah? Jujur. Lu coba jawab itu. Iya toh, masalah itu tidak pernah berubah. Walaupun bentuknya bisa beda-beda. Iya atau tidak? Cepat saya ditanya. Semua kok diam saja. Masalah itu gak pernah berubah. Dari dulu ya gitu. Iya toh.
Walaupun bentuknya bisa berubah. Ayo kita jujur. Tiap kali kalau kita punya masalah, pasti kita ngomong, aduh ini yang paling berat. Ini yang paling berat, ini paling berat. Ayo gitu nggak ngomongnya. Nah kalau semuanya paling berat, yang paling berat yang mana? Belum tentu ada lagi. Nah, di dalam ilmu fisika, kalau saudara belajar, apabila semua itu sama beratnya, berarti semua itu sama ringannya. Renungkan dia atau tidak? Kalau semua sama berat, berarti sama ringan. Nah, itu dia. Betul, Yong. Jadi sebetulnya masalah itu nggak ada apa-apanya. Sudah langganan. Loh, jujur. Ada nggak yang nggak ada langganan masalah? Orang sekaya apapun punya masalah nggak? Ya sudah, ngapain pusing? Jadi kita bisa bersukacita senantiasa. Amin. Sebab kalau toh datang lagi, kita tetap percaya Tuhan akan tolong juga. Seperti yang sudah-sudah. Kita masih ada sampai hari ini. Itu bukti. Nah, di sini nilai atau value kekristenan kita itu nampak. Bagaimana reaksi kita dengan semua masalah yang kita hadapi. Harus bersukacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan, apa? Bersukacitalah. Artinya kalau dia datang tertawalah. Ajak duduk baik-baik. Duduk sini yuk. Kamu mau berapa lama dengan aku? Ayo ngomong. Loh, serius itu. Kenapa? Iya benar. Ajak baik-baik. Sebab semua itu akan memperkuat otot iman kita. Betul nggak? Seperti kalau saudara pernah orang latihan bodybuilding. Kalau mereka nggak latihan, kendor semua loh itu. Harus tiap hari kasih beban. Dan bebannya tambah lama, tambah berat bukan? Kalau tambah ringan, kebalik dong. Nah, seperti itu masalah. Otot-otot iman kita itu terlatih luar biasa. Cepat atau tidaknya masalah itu selesai. Itu tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Dalam hal apa? Kok tergantung kita, bukan tergantung Tuhan? Ya, ambil keputusan. Betul. Ada satu lagi yang kita harus jaga. Dalam hal ngomel atau tidak, itu yang penting. Catat itu. Saudara, masalah yang ringan kalau diomeli malah berat. Betul? Pernah punya pengalaman itu? Tapi kalau masalah itu berat, kita mengucap syukur. Enteng. Nah, waktu kita rasa enteng itu, pikiran tenang. Betul nggak? Kalau pikiran tenang, otomatis cepat selesai. Karena kita berpikir. Masalah kecil kita ngomel jadi berat. Karena kita nggak bisa berpikir. Betul? Maka itu masa goblok kok nggak habis-habis. Sudah tua-tua begini. Aduh, minta ampun. Betul nggak, saudara? Harusnya kita makin tua kan makin pinter. Kan sudah pengalaman dengan masalah-masalah yang lalu-lalu. Kenapa yang guyu lo? Tertawa yang. Jadi bersukacitalah senantiasa. Itu hukum Tuhan. Terus ayat yang kelima. Nah ini dia. Ini kekristenan kita harus nampak. Hendaklah apa kita? Kebaikan hati kita. Bukan pura-pura baik loh, saudara. Kebaikan hati kita diapakan? Nah, ini dia. Diketahui semua orang. Untuk apa? Bukan kita pamer. Tidak. Karena di luar kebaktian, disitulah kesaksian hidup Kristen kita dilihat oleh orang. Saya ulangi lagi. Di luar kebaktian, hidup Kristen kita itu yang dilihat oleh orang. Iya atau tidak? Di dalam gereja yang lihat cuma kita-kita dong. Tapi waktu di luar itu, kita ini Kristen atau tidak? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Untuk apa saja?
Maka itu jangan jadi Kristen hanya waktu di gereja. Jangan jadi Kristen hanya waktu dilihat orang. Tapi setiap hari. Kalau kita bisa bersuka cita senantiasa, saudara. Maka dalam situasi apapun dan dimanapun. Kita akan apa? Tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Nah itu dia. Bukan dekat untuk datang. Maksudnya dekat dilihat orang dari hidup kita. Hebat sekali. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu apa? Tentang apa? Apapun juga. Saudara, maaf ya, jangan marah, tapi saya harus ngomong. Kalau ada orang Kristen pendeta sekalipun, tidak berzina, tidak merampok, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi khawatir dia tetap masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Lu serius itu? Enak sekali, benar. Kenapa? Karena tidak percaya. Pernah baca ayatnya dalam Markus, dalam Yohanes? Barang siapa tidak percaya, dia sudah dihukum. Dan hukumannya itu neraka. Maka itu jangan anggap enteng. Sering takut, khawatir, jangan-jangan. Aduh nanti bagaimana, padahal belum terjadi. Karena orang khawatir itu sedang tidak percaya kepada Bapa di surga. Nah sama dengan tadi, bersukacitalah senantiasa. Secara logika, mana mungkin? Sama dengan mana mungkin orang bisa hidup tidak bisa khawatir? Jawabannya mungkin atau tidak? Loh, ragu-ragu lagi. Mungkin. Karena ada Bapa yang baik, yang tahu akan keadaan kita. Nah, di sini pun kekristenan kita akan dinilai. Waktu teman-teman kita tahu kita punya masalah, lalu mereka melihat kita nggak khawatir, Tuhan dipermuliakan. Jadi kecil-kecil kita harus perhatikan. Tinggalkan dulu Filipi 4. Apa? Kita kan nggak khawatir kan? Ya. Tapi kita kalau malam tidur kan pintu rumah dikunci juga kan? Betul. Maka itu di rumah jangan punya barang mahal-mahal. Yang plastik semua saja. Iya betul, jangan khawatir saudara. Di sini plastiknya mahal. Oh plastiknya mahal, oke. Ya beritahukan Jeff, berjaga-jaga itu penting. Itu loh ya, berjaga-jaga. Tapi khawatir tidak boleh. Iya. Ada ayatnya lagi ya. Jadi berjaga-jaga penting. Kalau kita kunci rumah bukan karena takut, tapi karena berjaga-jaga. Saya punya prinsip, kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak. Saya akan sambut dia baik-baik, saudara. Lu serius? Saya di Indonesia dikenal betul. Saya nggak takut maling. Kenapa? Cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Lu bener. Saya nggak pernah takut dengan maling. Oh, malingnya bertobat. Saya ajak ngomong baik-baik. Saya sambut selamat malam. Namaku Daniel, namamu siapa? Saya tanya dia. Saya bilang, neraka masih buka. Kantor bisa tutup, pasar bisa tutup. Neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Mau milih yang mana? Saya ajak ngomong baik-baik. Ayo, sepintar-pintar minta semua. Boleh kalau dia kuat bawalah. Saya tuh nggak pernah takut kehilangan. Tanya istri saya, saudara. Dia tuh lihat saya pertama ya, saya tuh nggak pernah takut kehilangan apapun juga. Kenapa? Kalau ya lain dong. Itu lain barang. Saya bilangnya bicara maling kok. Oh, nggak ada bilang istri. Dengarkan nih. Ya, orang Kristen kalau barangnya dua hal, ya, orang Kristen kalau barangnya dinilai dua hal ini, tidak boleh rusak dan tidak boleh hilang, itu bukan Kristen. Lah pabriknya mau makan apa kalau barang nggak pernah rusak, nggak pernah hilang, goblok? Loh betul tidak? Itu jahat sekali itu. Saya nggak pernah takut kehilangan.
Wah, puji Tuhan yang. Iya, bukan cuma karena saya nggak pernah pakai asuransi, nggak pernah. Karena apa? Dengan segala hal itu kita akan melihat Tuhan itu ada di mana. Padahal kalau Tuhan ada di mana dan orang tahu, di situ orang akan percaya pada Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi indah sekali. Saudara, jujur, siapa yang masih suka khawatir sampai hari ini? Untuk apa saja itu berdosa. Sebab hukum jangan khawatir itu nilainya sama dengan jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Semuanya sama nilainya itu. Termasuk jangan khawatir. Oke, Matius 6. Kita lihat. Satu konsep ini kita perlu tahu. Kapan dan bagaimana kita nggak perlu khawatir. Ada satu kalimat penting. Matius 6 mulai ayat 32. Kita akan coba lihat kata ini. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi kalimat ini. Akan tetapi siapa? Ayo baca. Bapamu yang di mana harus lengkap. Yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata ini bagus sekali. Walaupun ada di antara kita yang nggak punya anak atau belum punya anak, tapi semua kita tahu arti kata itu. Semua anak di dunia, kalau dia sakit, kalau sepatunya jebol, kalau dia lapar, bapaknya pasti tahu duluan. Kalau sampai nggak tahu itu bapaknya goblok gitu aja sudah. Lo betul nggak sih? Kalau anak itu sakit, anak itu nggak perlu panik. Yang panik siapa? Orang tuanya. Itu pasti. Nah, kata ini yang penting. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Ayat 31-nya. Coba lihat ya. Semuanya itu kita akan cari. Ya, sebab itu. Nah, kata itu. Janganlah. Ayo, sebab itu apa baca 31? Janganlah kamu khawatir dan berkata, satu, apakah yang kami makan? Dua, apakah yang akan kami minum? Yang ketiga, pakai. Makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir itu. Baru ayat 32-nya. Semuanya itu. Ya, semuanya itu. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya tadi itu apa? Makan, minum, pakai. Saudara dan saya kenal nggak dengan Bapa di surga? Betul? Nah, kalau kita kenal berarti kita nggak termasuk ini dong. Loh, ya atau tidak? Kalau kita kenal Bapa di surga berarti kita nggak termasuk ini. Karena yang tidak mengenal Dia itu yang termasuk orang khawatir. Kalau kita mengenal Dia, maka kita nggak termasuk itu. Maka itu jawabnya akan tetapi. Nah, kalau baca itu yang lengkapnya akan tetapi Bapamu, nggak titik, tapi ditegaskan yang di surga. Jadi papamu di mana sekarang? Nah, sudah. Papa kita itu di surga. Artinya tahu? Loh, apa? Kalau papa kita di surga artinya? Memelihara. Memelihara, bukan cuma itu. Yang punya langit dan bumi. Iya kan itu dong, di surga. Oke, saya beri ilustrasi. Karena berapa tahun yang lalu, saudara, kami ketemu satu anak pendeta orang Ambon. Dia kerja di Gedung Putih White House di Amerika. Wah, saya kaget, saya bangga juga. Saya tanya, bagaimana kamu bisa kerja di situ? Luar biasa. Nah, itu orang Indonesia pertama yang saya tahu dia bisa kerja di White House. Anak pendeta lagi. Nah, yang kedua orang Indonesia, saya kenal kakaknya dari Jogja. Namanya Paulus. Dia ini kapster. Ya. Teman baiknya adik tirinya Obama. Maya Sutoro. Waktu Maya masih kuliah di Jogja, ini teman baiknya. Nah, berapa tahun yang lalu dia dapat lotre, pindah ke San Francisco. Dapat green card. Saya kenal baik dengan kakaknya, namanya Hendrik. Ternyata dia, waktu Barack Obama mau dilantik, tanggal 20 Januari 2008 yang lalu. Nah, Maya Sutoro panggil Paulus ini untuk jadi kapsternya. Dan 3 hari dia nginep di White House. Wah, luar biasa, itu gempar betul ceritanya. Itu ada orang Indonesia untuk merias keluarga Presiden baru Amerika Serikat kita. Nah, kenapa saya cerita ini?
Misalnya saudara kenal, ada teman saudara, bapaknya kerja di White House. Keren nggak denger itu? Bapakmu di mana kerjanya? Di White House. Nah, White House itu cuma satu loh di dunia. Betul nggak? Ayo, begitu teman-temannya tahu bapaknya kerja di White House, kira-kira teman-temannya cara ngelihat ini beda nggak orang ini? Udah coba jawab, beda tidak? Karena bapaknya di mana? Di White House. Setelah diselidiki, ternyata dia cuma tukang kebun. Ngerti ilustrasi ini? Oke, walaupun tukang kebun, tapi di White House. Loh, betul, ngerti nggak maksudnya? Nilainya beda tidak? Beda. Maka itu kata ini penting. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka itu jangan khawatir untuk hidup ini. Amin. Untuk apa saja kita nggak usah khawatir. Kembali bagian terakhir Filipi 4 tadi itu. Masih di ayat 6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi mulai hari ini, mari kita menjadi Kristen yang benar. Setiap saat kita tetap Kristen. Amin saudara. Jangan kita lepas, nempel-nempel, lepas terus gitu. Itu pohon plastik namanya kalau begitu. Ya, ayat 6 lagi sekali. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa di surga, kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Jangan lupa, apa yang terakhir? Ucapan syukur. Kenapa harus ucapan syukur? Gak cuma doa, maka itu doa-doa saja tanpa mengucap syukur gak akan ada artinya. Kenapa? Karena tanpa mengucap syukur berarti kita mesti gak percaya. Maka itu kita sering ngulang-ulangi doa kita karena kita gak percaya. Ya. Harus ucapan syukur. Saya beri ilustrasi begini. Siapa pernah punya pengalaman ini? Gak tahu. Kalau ada puji Tuhan, gak ada juga tidak apa-apa. Satu kali saudara dapat kain. Ini misalnya di Indonesia, ya, saudara dapat kain mahal sekali. Aduh, diberi orang kain itu, saudara pasti cari penjahit yang terkenal bukan? Supaya nggak salah. Saudara cari kiri kanan. Akhirnya 4-5 orang yang saudara tanya selalu menyebut satu penjahit yang sama. Berarti cukup percaya bukan? Kalau sampai 4-5 orang ngomong. Nah begitu sampai ke penjahit itu walaupun belum kenal, baru kali itu. Lalu saudara ceritakan, saudara mau model begini, mau begini, mau begitu. Dan saudara sampaikan ini kain mahal. Pasti tolong hati-hati. Dan begini-begini semuanya. Di Indonesia nggak ada misalnya kain itu. Nah terus saudara pasti tanya, berapa lama selesai? Dia bilang aja 2 minggu, bilang gitu. Nah selama 2 minggu itu saudara buat apa? Ayo, buat apa? Coba jawab. Bagus nggak jadinya? Terus apa lagi? Nah, kalau saudara buat itu, berarti saudara sudah nggak percaya pada penjahit itu. Apalagi kalau tiap hari didatangi, sudah dipotong belum? Sudah dipotong belum? Kalau saya penjahitnya saya lempar, bawa pulang sana. Ngerti ilustrasi itu? Kalau sudah bilang 2 minggu, tinggal. Lo betul nggak? Sudah nggak usah mikir. Jangan khawatir. Nah seringkali kita dengan Papa di surga nganggap dia tukang jahit goblok itu tadi. Loh betul nggak? Ayo ngaku. Betul? Kita mikir terus. Kita sudah serahkan kepada dia dalam doa. Tapi nggak ngucap syukur. Dipikirin terus. Tahu nggak? Kalau kita nganggap dia goblok, ayo ngaku. Tanpa sadar. Menghina betul. Katanya percaya. Kok modelnya begitu? Betul saudara? Nah maka itu ini penting selalu ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Tuhan. Nah ini hasilnya. Kalau bisa bersuka cita senantiasa. Kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kita nggak khawatir. Menyatakan semua kepada Bapa. Ini akibatnya. Maka damai sejahtera Bapa kita yang melampaui, nggak cuma sekedar damai biasa loh, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita
di dalam Kristus Yesus. Ini masalahnya. Hati dan pikiran kita itu ada di mana? Ya, coba renungkan. Dalam semua hal hidup ini, maka hati dan pikiran kita itu yang menentukan. Maaf, jangan marah saja ngomong. Orang yang hatinya duit, pikirannya duit. Artinya apa saja yang dibuat, pasti harus duit. Selalu ngitung-ngitung rugi. Karena hatinya dan pikirannya ada duit. Orang yang hati dan pikirannya penuh dengan dendam, kelihatan dari mulutnya. Ngomong itu pasti pedes-pedes. Betul? Karena dia lagi dendam. Orang yang hati dan pikirannya dikuasai kepahitan, sama orang yang hati dan pikirannya dikuasai kekhawatiran. Itu kelihatan sekali. Betul tidak, Sir? Maka itu hati dan pikiran kita dikuasai siapa? Terpujilah Tuhan kalau damai sejahtera Bapa di surga yang melampaui segala akal. Nah, kata melampaui segala akal itu artinya, ya sudahlah. Akal kita itu mau dipaksa untuk mikir dari mentok, tidak akan lagi. Betul tidak? Kalau gitu sudah tidur saja, ngapain mikir terus? Loh, betul nggak? Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomongin. Pinter mikir tuh masih oke, goblok kok mikir terus. Maaf, jangan marah. Betul nggak, saudara? Kita kan goblok, bukan? Loh, masa nggak mau ngaku? Tersinggung ini, aku sekolah tinggi-tinggi loh, aku ini lulusan Leiden, terserah. Jadi kita ini nggak usah mikir terlalu jauh, karena akal kita ada plafonnya. Betul nggak? Mau mikir nembus plafon pun nggak akan nyampe. Ya sudah, diam. Ngapain diterusin? Maka itu ada damai sejahtera dari Bapa di surga yang sanggup melampaui akal pikiran kita. Itu yang membuat kita bisa tenang dalam hidup ini, saudara. Ya sudah. Maka itu kalau sudah nggak bisa mikir, jangan dipaksa mikir. Korslet nanti. Ya, jadi miring-miring. 2 tambah 4, bukan 6 tapi 10. Wah, kacau sudah. Sudah, kalau nggak bisa mikir, stop. Diam, sudah, terserah. Amin. Terakhir ayat 8. Wah, ini bagus sekali. Nah, semuanya bicara pikiran. Ini dia. Jadi akhirnya, ya sudah akhir, selesai berarti. Dari semuanya itu nih stopnya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, satu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Dan yang terakhir 8, patut dipuji. Suruh ngapakan? Ya sudah, ayo pikirkan semuanya itu. Artinya jangan mikirkan yang negatif. Adrenalin kita sangat dipengaruhi oleh pikiran negatif. Asam lambung sering naik. Betul? Sakit mah. Itu karena adrenalinnya yang salah. Jadi kalau pikiran kita negatif terus, mahnya pasti sakit. Maka itu saya berkata, sakit mah itu dosa besar. Karena sakit mah itu orang yang khawatir, nggak percaya Tuhan. Harus bertobat. Yang langganan sakit mah bertobat hari ini. Karena asamnya naik terus. Karena asam lambungnya naik terus. Sakit jantung. Kenapa? Sakit jantung. Sama, bebannya berkelebihan juga. Lebih-lebih. Iya enggak? Ya karena makanya mulut rakus juga menentukan itu, mulutnya itu. Oke. Jadi saudara, pikiran kita itu. Siapa yang langganan nggak bisa tidur harus bertobat hari ini. Karena nggak bisa tidur itu berdosa juga. Loh iya betul. Kenapa? Karena dia nggak percaya Tuhan, dia khawatir terus. Kedip aja matanya, kedip terus sampai pagi. Jangan. Banyak yang minum kopi. Ya karena pikirannya ini. Jadi hati dan pikiran kita harus dikuasai oleh damai sejahtera Bapa kita. Yang melampaui segala akal. Saudara, kalau Kristen kita seperti ini, sungguh Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Tiap hari 24 jam kita mesti jaga itu. Maka kemanapun kita pergi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena orang tahu. Tuhan memberkati saudara semua.
saudara, perhatikan baik-baik. Kita menjadi Kristen tidak dinilai apa yang kita buat di gereja, di pelayanan. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Maaf, jangan ada yang marah kalau saya berkata ini. Seringkali hal-hal seperti itu kita hanya jadi sandiwara saja. Iya atau tidak? Kata pelayanan itu nggak bisa dinilai waktu kita sedang di depan sini. Tidak.